Pertanyaan. Selamat datang Pak Jokowi. Pak, langsung aja Pak. Kita lanjutkan Pak Jokowi, ini kita baru mulai. Selama ini sedang kita lakukan. Target kita sesuai dengan arahan Wapres memang akan menyelesaikan luas. Tapi kita juga menyiapkan arsitektur pemerintahan untuk Indonesia 2014-2019. Ini gubernur yang bersumpah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Wamen cerita masalah supir apa? Tapi ini Pak ya, setahu saya supir Metro Mini itu mengingatkan itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Astagfirullah. Jadi ingat terus kepada Tuhan yang tadi Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen mengenai reformasi birokrasi yang intinya itu adalah pertama kalau saya perhatikan adalah lebih mengarah kepada SDM, kemudian SDM juga fair di sini, tidak hanya sejahteraannya kira seperti itu fair namanya. Dan kedua kultur, yang inti dari persoalan untuk memberikan suatu paparan mengenai kaitan dengan pelayanan Pak ya, mengelola perubahan melalui kepemimpinan yang melayani di lingkungan pemerintah daerah. Kita sudah mendengar banyak cerita Pak Gubernur yang walaupun dalam waktu pendek banyak sekali berubah-ubah, termasuk tadi utarakan Pak Wamen ada dalam jabatan Pak ya, dan segala macam dan kiat-kiat kartu sehat dan sebagainya. Pokoknya setiap hari jadi bahan pembicaraan di media. Barangkali kita bisa belajar dari terobosan atau perubahan-perubahan apa dan bagaimana memanage perubahan di DKI khususnya, karena DKI itu adalah kota yang sangat besar, representasi mungkin sebagian besar di Indonesia Pak, keberhasilan Jakarta bisa sebagian besar keberhasilan Indonesia. Baik, saya tidak banyak lagi yang saya utarakan, berarti langsung ke Pak Jokowi. Ini salah satu perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bapak sekalian, saya langsung saja ke materi. Tapi sebelumnya saya jawab dulu tadi yang masalah Metro Mini Kopajanya Prof. Eko tadi. Saya juga mengalami hal yang sama. Tahun 85, saya waktu itu 2 tahun bekerja di Jakarta, naiknya juga Kopaja Metro Mini. Dulu bisnya juga tahun 85 itu sudah sangat jelek sekali. Sekarang saya coba naik lagi, bisnya juga masih yang itu saja. Dari Klender ke Pasar Ruko juga bisnya tetap sama Pak, hanya sopirnya saya lihat sudah muda ya, dulu mungkin sudah tua sehingga sekarang ganti yang muda, tapi juga ugal-ugalannya tetap. Dan juga perlu saya sampaikan, setelah saya cek Kopaja Metro Mini di Jakarta ini hampir 100% nggak ada speedometernya. Benar ini betul, saya cek sendiri. Kemudian remnya ada tidak. Jadi kalau kapan 2 bulan yang lalu ada yang nabrak pos polisi, nggak kaget saya. Coba kalau ada rem mesti nabraknya nggak milih pos polisi sih, yang lain. Saya kira memang yang pertama untuk reformasi birokrasi kita harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian
problem-problem yang ada di masyarakat, masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan itu medan itu harus kita ketahui sebelum kita menentukan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu pentingnya kemampuan sebuah kepemimpinan itu untuk melihat dan mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan era sekarang kan era horizontal, bukan era vertikal lagi. Era sekarang adalah era horizontal, dan di swasta maupun di pemerintahan saya kira sama saja. Jadi kalau swasta itu tidak mengenal konsumen benar, tidak akan laku. Kalau di swasta itu tidak mengenali apa yang diinginkan pelanggan betul, dia akan ditinggal oleh pelanggan. Sama, di pemerintah juga sama. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, betapa kuatnya Gaddafi, betapa kuatnya Husni Mubarak. 30 tahun mereka berkuasa, tapi mereka tidak melihat perubahan zaman, tidak mereka lihat. Tidak mereka lihat, sehingga yang terjadi adalah mereka terlalu eksklusif dan vertikal. Bergaulnya dengan itu terus, sangat eksklusif sekali, nggak tahu perubahan di luar pagar mereka, sehingga akhirnya jatuh gampang sekali. Sama, saya kira di negara kita ini, kalau sebuah kepemimpinan tidak responsif, tidak proaktif, tidak mampu melihat perubahan-perubahan di lokal, di nasional maupun di global, saya kira tidak tahu-tahu di pilkada tidak ada yang milih. Itu aja, karena banyak yang tidak sambung antara yang sudah memimpin, misalnya mau pilkada lagi, ya tidak sambung dengan keinginan dan kebutuhan yang ada di bawah. Itu yang sekarang ini banyak terjadi. Artinya apa? Misalnya seorang gubernur yang bergaulnya hanya dengan wali kota atau dengan menteri, ini vertikal. Padahal eranya sudah era horizontal. Bergaulnya yang benar kalau seorang pemimpin sekarang ini dengan masyarakat, dengan rakyat. Mungkin 90% dengan kesana, 10% dengan kerjaan tidak eksklusif. Tidak mungkin lah sekarang pemimpin sekarang pilkadanya dia pilkada langsung mau eksklusif, ya nggak mungkin dipilih oleh rakyat, yang nggak akan dipilih. Sehingga itulah perlunya sebuah kepemimpinan yang horizontal. Kemudian juga birokrasi itu yang diinginkan masyarakat seperti apa sih? Ya, yang betul-betul mau melayani. Saat saya masuk di Jakarta 2 minggu setelah itu, saya cek secara mendadak ke kelurahan. Saya sampling ada 4 kelurahan saat itu. Pagi bukanya harusnya jam 7:30. Saya datang ke sana, saya paskan aja 7:30. Baru 1 orang yang datang. Ada harusnya di situ ada kurang lebih 50 orang. Pintu pelayanan belum dibuka. Saya tunggu. Datang lagi 2 orang. Saya minta kunci dibuka, karena dia nggak tahu kuncinya di mana, memang bukan bagian dia. Cari kunci. Dan kunci ketemu satu gini, satu apa ini? Satu bobyok kalau orang Jawa. Satu bendel besar ya. Bingung kuncinya yang mana, dicoba sampai 15 menit nyoba kunci nggak bisa buka. Ya akhirnya seperti itu. Artinya apa? Ya birokrasi kita ini belum siap melayani. Pelanggan datang, masyarakat datang, dia belum siap. Di kecamatan juga saat itu saja juga sama seperti itu, sehingga inilah perlunya mereform sebuah birokrasi yang nantinya akhirnya mau melayani. Kemudian image ini yang juga harus dibangun, karena persepsi yang ada sekarang ini di masyarakat adalah persepsi negatif semuanya, persepsi negatif bahwa kinerja tidak baik, seperti yang tadi saya sampaikan, jam harusnya sudah buka, belum buka. Kemudian SDM-nya tidak berkualitas kalau saya boleh sampaikan. SDM di birokrasi di pemerintahan kita pintar-pintar, artinya berkualitas. Hanya kepemimpinan, mengorganisasi yang di bawahnya kita sering kedor-doran. Sehingga apa?
Sehingga yang terjadi ada rutinitas, monoton dan tidak selalu diperbarui. Ini yang kita lihat hampir di mana-mana seperti itu. Sehingga persepsi yang ada di masyarakat adalah SDM-nya tidak berkualitas, padahal sangat berkualitas. Di DKI profesornya banyak, doktornya banyak, masternya semua master dari mana nggak tahu, tapi master. Artinya SDM-nya punya, artinya itu aja. Kemudian birokrasinya berbelit-belit, ya kalau mau ngurus harus mejanya banyak, kita tahu semuanya. Ini yang mau kita potong agar bisa bisa lebih simpel. Terus nah ini tantangan kita dalam nanti membangun reputasi, membangun sebuah persepsi. Nah ini juga menurut saya di negara juga sama, di pemerintahan kita juga sama. Jadi memang kekurangan kita ini adalah hanya satu, sebagai konsolidasi antar lembaga. Kalau di pemerintahan juga sama, konsolidasi di antara SKPD, dinas, badan dan lainnya itu memang paling ngaco di situ. Sana pergi sendiri ke sana, dinas, sana pergi ke sana sendiri, dinas yang lain, sana pergi ke sana, badan yang lain. Tidak, ini mau menuju kemana itu? Tidak jelas, tidak ada integrasi program sehingga menuju pada titik yang jelas. Mau kemana negara ini? Mau kemana pemerintahan DKI ini? Mau kemana daerah kita ini? Tidak ada jelas. Karena memang juga tidak terbangun sebuah brand yang fokus kemana kita akan pergi. Sehingga seluruh SDM, seluruh kekuatan itu tidak difokuskan pada titik yang akan kita tuju. Ini produk-produk yang ada di pemerintahan ini juga hampir di semua daerah sebetulnya ada program anggaran sekolah gratis ada, kesehatan gratis ada, tapi hanya dianggarkan gitu. Sistemnya tidak dibangun, supaya sistem itu sampai di tangan masyarakat tidak dibangun. Sehingga kita ini perlu sekali yang namanya sistem. Sistemnya sistem apa? Sekarang sistem IT ini gampang sekali. Kalau saya nggak ngerti lah IT aja, tapi saya bisa panggil programmer, saya minta buatkan program ini yang cepat, yang bisa saya kontrol dengan baik, sehingga manajemen pengawasannya lebih mudah, anggaran jelas sampai ke masyarakat alamat di mana, RT mana, langsung ketemu kalau kita mau sampling cek ini. Banyak daerah yang sudah punya program-program, tapi hanya dianggarkan. Anggaran itu lari kemana? Itu ya kita nggak tahu. Sehingga ini juga akan mempermudah juga BPKP kalau sudah ada sistem seperti ini. BPKP data sudah cek aja, gampang saja, database ada, mau kontrol ke lapangan kemanapun ada. Tapi kalau hanya dianggarkan saja, anggaran kayak di DKI ini untuk dinas kesehatan khusus untuk masyarakatnya 1,2 triliun. 1,2 triliun. Saya dulu disuruh mengelola 3,5 tahun hanya pegang 3,5 triliun. Selama 5 tahun ini hanya satu dinas itu di pendidikan itu ada 12 triliun. Kemudian di kesehatan itu 4 triliun 1 tahun. Saya yang tadi 3,5 triliun itu 5 tahun, ini 1 tahun di DKI ini. Dinas pendidikan pegang 12 triliun coba. Kalau manajemennya tidak dibangun, sistemnya tidak dibangun, uang itu meluncur kemana-mana, sulit akan kita pengawasan dan kontrolingnya. Sehingga inilah sistem yang kita bangun, misalnya kartu Jakarta Sehat. Dulu sudah ada anggarannya dengan anggaran yang sama jumlahnya, tetapi tidak ada sistemnya. Jadi orang kalau sakit itu datang ke RT, datang ke kelurahan, minta SKTF. Ya kalau diberi itu, kalau nggak diberi ya nggak tahu, tetap sakit. Diberi baru ke puskesmas,
baru dilayani, atau ke rumah sakit baru dilayani. Kalau sekarang yang kita pakai sistem apa? Dengan sistem kartu Jakarta Siap ini, jelas, udah punya kartu. Ya meskipun masih ada juga banyak kekurangan. Waktu itu kartu kita luncurkan ada tambah 510.000 lonjakan pasien yang ada, sehingga rumah sakit nggak siap dan yang ngantri. Ada yang ngantri jam 3 pagi ngantri, jam 2 pagi ngantri, dapatnya nanti jam 12 siang dapat, tapi dapat kamar. Gimana? Saya sering cek, udah dapat kamar, udah Pak, antrinya jam berapa? Jam 3 pagi tadi Pak, udah dapat kamar. Sudah Pak, tadi jam 11, tapi masih nunggu 3 hari lagi. Nunggu ya, sudah dapat, tapi nunggu 3 hari lagi. Saya itu fakta. Tetapi Bapak Ibu ingat, kalau yang kartu Jakarta Sehat tidak diluncurkan, artinya ada 510.000 orang sakit yang diem di rumah sakit, di rumah. Itu yang saya lihat di lapangan seperti itu, terdekat banyak sekali. Mari kita lakukan ya kebijakan kelas 2, jadikan aja kelas 3. Ini lapangan. Artinya sistem itu perlu sekali. Kemudian sistem kartu untuk Jakarta Pintar juga sama. Ada anggaran yang dari dulu juga ada, anggaran beasiswa miskin namanya itu, tapi juga yang dianggarkan. Kemudian data diberikan, tapi sistemnya untuk sampai ke masyarakat dengan cara apa? Nggak jelas. Ini sistem yang kita bangun. Kita membangun sistem. Kemudian pajak juga sama. Masa zaman kayak gini pajak masih pakai tertulis manual. Gimana kita mau? Ini mulai Januari kemarin semua pajak sudah kita online kan, dari hotel, restoran, parkir, tempat hiburan, semuanya online. Saya yakin akan melonjak mungkin lebih dari 2 kali. Saya yakin selalu melonjak lebih 2 kali. Sudah pasang aja di tiap-tiap alat di hotel, diberi chipnya sudah. Setiap detik kita bisa sekarang ini cek hotel mana sudah bayar berapa, sudah cek, gampang banget. Ya kapok semuanya. Ya pertama saya nyoba ini 3 bulan, kok nggak jalan-jalan, ini apa, nggak mau. Programmer sudah siap, ternyata juga dari dalam sendiri ada resistensi. Pak, sulit ini Pak, orang hotelnya sulit, orang restorannya sulit, nggak mau mana, saya datangi aja hotelnya, mau nggak? Mau Pak. Restoran datangi mau Pak, mau semuanya. Artinya di dalam kita sendiri sebetulnya yang resistensi itu. Karena apa? Seperti tadi yang sudah sampaikan Prof. Eko, kita ini sudah pada posisi apa? Di zona yang nyaman, zona yang enak, di kursi yang enak. Ini ada yang mau goyang-goyang, mau ngerubah, yang sih nggak mau dong, yang enak aja dengan nggak enak. Kemudian ini juga, dan kita dapat tadi dengan pajak online nanti akan ada kenaikan yang luar biasa dari income di DKI ini. Kemudian lelang jabatan juga sama. Ini kita sebetulnya sudah mulai agak yang lalu, tapi juga di badan kepegawaian kita sendiri masih ragu-ragu, Pak, nanti ini ada yang menentang, nanti ini ada yang nggak setuju, nanti diboikot, nanti sudah saya perintah masih ragu-ragu lagi, ya sudah ganti orangnya aja, sudah gampang. Ganti yang baru, perintah nurut biasanya. Ayo ini langsung laksanakan. Ternyata jalan, tapi perintah jangan tentang juga. Artinya apa, kita ini memerlukan sebuah kepemimpinan di lurah maupun di camat yang punya kompetensi, yang punya kemampuan baik manajerial, administrasi, menguasai wilayah, dan yang paling penting menurut saya satu saja, mau melayani rakyatnya, mau melayani masyarakatnya, nggak ada yang lain. Nanti goalnya akan ke sana semuanya. Karena juga tahapannya ini tahapan tesnya aja makan waktu 3 bulan, dan saya kira Juni sudah selesai. Pertama-tama rame,
setengah-setengah masih rame, ada yang protes-protes, ada yang mau bawa ke MK, ada yang mau bawa apa? Ya nakut-nakutin lah kira-kira itu. Ditakut-takutin bawa ke MK, ya dibawa ya nggak apa-apa menurut saya. Katanya tidak ada payung hukumnya udah dibuatin Prof. Eko, saya nggak takut. Ya, dan dijalankan ya ternyata sekarang yang mulus-mulus saja. Tapi biasanya gitu, biasanya ada yang nyoba-nyoba itu. Nanti akan ada TUN, nanti ada MK. Oh, misalnya dibawa ke MK kalah kan sudah nggak apa-apa. Ya kalau memang itu kita keliru dan kita kalah nggak apa-apa, jalani aja kalah. Minta maaf ya nggak apa-apa juga. Kemudian seperti ini yang juga untuk proyek besar saya selalu lakukan, ada pabrik giring tapi yang real, panggil masyarakat yang real, udah masyarakat ngamuk-ngamuk sudah didengerin. Nah, memang harus seperti itu. Jadi pabrik giring yang tapi yang bukan yang formalitas ya, yang betul-betul pabrik giring itu harus kita lakukan untuk mendengar keinginan-keinginan yang ada, terutama untuk proyek-proyek besar seperti ini, proyek monorail, proyek MRT, berapa kali kita 3 kali. Kemudian transparansi anggaran, mungkin kita satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia ini berani, kalau dulu tertutup banget. Survei kita terakhir 92% masyarakat DKI itu tidak tahu APBD DKI itu berapa. 92% tidak ada yang tahu. Artinya tertutup banget, ditutup, anggarannya tutup, simpen. Sekarang udah saya buat detail sekali, sampai yang kecil dikit, sampai di kelurahan, sampai di RT, sampai di RW, sampai di kecamatan, kapok semuanya sekarang. Sampai detail seperti ini. Jadi ada poster di web, di poster semuanya ini transparansi total sudah. Karena apa yang ngawasi ini sekarang sudah bukan BKP atau BPK, bukan, tapi masyarakat juga ikut kontrol, ikut mengawasi. Target kita ke sana. Jadi apa? Orang bekerja itu merasa diawasi. Orang melakukan kegiatan merasa diawasi. Orang punya proyek juga merasa diawasi karena di situ tercantum kegiatannya apa, rupiahnya berapa, siapa yang bisa dihubungi, kemudian apa lagi, nomor teleponnya berapa, ada semuanya. Nah, kemudian saya lupa tadi. Jadi kami juga tahun ini minta juga kepada BPKP, saya minta, karena ini kekurangan kita ada di situ. Saya minta BPKP untuk ikut mendampingi pelaksanaan proyek di lapangan. Saya sudah minta 50 orang dari BPKP, setiap proyek itu lapangannya diikuti. Ya, nanti kalau ini nanti dilaksanakan sudah, tidak akan ada orang main-main, tidak akan ada. Bukan hanya setahun dicek sisi administratif dan lain, tapi diikuti di lapangan. Karena yang saya lihat memang masih banyak sekali lapangannya yang tidak terawasi, tertangani mulai dari awal. Dan saya bersyukur Prof. Martiasmo memberikan SDM-nya untuk di BKU-kan di tempat kita. Jadi sudah ini mulai proyek, mulai diawasi sudah. Dan nanti hasilnya kita lihat akhir tahun ada sesuatu yang berbeda enggak. Jadi kalau tadi dikeluarkan Prof. Eko masalah metro mini, Kopaja nanti bulan November kita akan beli 1000 Kopaja metro mini baru, Bro. Nanti mungkin kita bisa ngerasain lah. Kalau mau naik Kopaja metro mini lagi baru. Nanti tambah lagi busway-nya kira-kira 600-an baru, yang gandeng itu plus dari swasta 400 kira-kira 1000 baru lagi, tapi juga masih November, nunggu November semuanya. Kemudian yang ini monorail juga kemarin sore kelihatannya sudah beres, ini sudah akan segera kita ya lucu. Jadi apa itu? Sudah dimulai, sudah dicor tiangnya, kok jangan berhenti ya di Indonesia ini. Proyek sudah dicor, sudah jalan, kok bisa berhenti baru di Indonesia? Di lain negara nggak ada.
udah ditinggal pacang-pacang kayak gitu selama 7 tahun didiemin. Ini udah bagian saya menyelesaikan. Udah. Saya juga didampingi BPKP kemarin dengan Pak Yusuf juga didampingi. Saya selalu dalam proyek seperti ini minta didampingi terus dari BPKP terus. MRT-nya udah jalan, nggak usah pikir hanya kita selesainya dulu mintanya dari sana 2019 saya minta maju 2 tahun 2017. Yang paling penting dimulai terus sudah dimulai dikawal terus agar kalau yang monorail kalau nanti sudah kita buatkan surat untuk dilanjutkan lagi 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah selesai, ini lebih cepat karena kita kejar-kejaran dengan macet. Di panel belum karena juga masih dalam proses kajian, tapi ini dikerjakan oleh investasi swasta. Jadi untuk di tunnel itu nanti kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi lantai pertama dipakai untuk tol ke sana, lantai kedua untuk tol ke sini, yang di bawahnya dipakai untuk sungai, untuk air. Kalau pas bulan-bulan basah, bulan Desember, Januari, Februari itu tolnya ditutup semuanya. Ini akan semuanya dipakai untuk air. Ini sebuah teknologi yang ya kalau kita maunya yang konvensional terus dengan katakanlah dengan normalisasi Ciliwung, normalisasi Pesanggerahan, normalisasi Kali Angke, Kali Sunter, ini tuh non teknisnya gede banget itu. Coba kita mau menormalisasi Ciliwung saja, yang tinggal kira-kira 23 kilo. Itu harus memindahkan 34.000 kakak. Bayangin, 34.000 kakak, 34.000 rumah yang harus kita pindahkan. Harus nyiapin rusunnya, berapa ratus rusun yang harus disiapkan. Bapak Ibu sadaya, belum nanti di lapangannya demo ngamuk itu mesti ada. Ini memang sebetulnya kalau ini sudah bawah tanah sudah, mau nggak ada yang kena apa-apa. 3 ini kira-kira 40 sampai 60 meter di bawah tanah. Artinya nggak ganggu siapa-siapa. Kita aja mulai dari Waduk Pluit kemarin sudah itu hanya 7.000 kakak. Kita eskavator kita dilempari, nggak mau baru ngeruk waduk saja sudah dilempari ramai banget. Lempari batu, lempari uang itu enak. Lempari batu jadi udah ya problem-problem kontes ini banyak sekali untuk melakukan pembenahan tidak mudah, tetapi insya Allah karena memang kita ini pengennya Jakarta segera diperbaiki, dibenahi, saya kira cara-cara dialogis, cara-cara diskusi, cara-cara berdialog yang kita lakukan ini juga akan mengurangi dampak dari hal yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ternyata setelah sudah komunikasi cukup waktu untuk beliau berdua. Jadi kita ada waktu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam untuk diskusi. Bapak Ibu sekalian, barangkali tadi sudah dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa intinya organisasi itu horizontal yang bisa melakukan perubahan, karena horizontal itu berarti komunikasi lebih cepat, toleran gitu, jadi kaku gitu ya, dan hangat itu agar bisa jawaban tersebut dapat melayani lebih baik. Transparansi anggaran ini juga luar biasa sekali, karena di dalam Perpres 55 dan Perpres 1 2013 juga di angka ke sana bahwa kita daerah harus memaparkan anggarannya di website, serta tadi transformasi masal perumusan kebijakan. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali sekarang sesi tanya jawab 3-3 atau 3-3 dulu ya, Pak Bagus. Nama saya tidak sama dengan orangnya. Nama Bagus Kumboko, orangnya nggak bagus, tapi rum harum Bogor gini. Nggak banyak tapi harum insya Allah. Saya singkat-singkat saja Pak. Jadi keberhasilan dalam perubahan reformasi birokrasi itu kalau setelah jauh Pak, itu harus dirasakan di dalam rumusan 3U, O3,
Ini Ponorogo, Ponorogo dan Ponorogo. Artinya apa? Harus memberikan nilai tambah yang lebih baik, memberikan kinerja produk pupuk kualitas yang lebih baik juga, dan memberikan rasa manfaat. Tidak berhenti di dalam kebijakan kembali ke rapat kebijakan tadi seperti yang ditonton Pak Jokowi, harus implementasikan dalam pelayanan itu harus terasa. Yang ketiga penting, ini saya juga sangat terkesan dengan Pak Jokowi dengan mendaya gunakan manfaat BPKP untuk melakukan yang kedua Pak, gangguan pemaksaan nafsu terhadap politisi-politisi yang menghambati seperti apa nanti dalam itunya Pak. Jadi kita sudah menyiapkan sistem yang bagus dengan segala macam itu. Sekarang kita tahu gangguan para politisi-politisi itu dalam itu seperti apa. Nah, untuk kali itu perlu adanya Pak M3M, yaitu dalam rangka tadi mengawal, mendorong dan meluruskan. Ini pihak-pihak mana yang melakukan 3M ini? Yang melakukan mengawal pengawalan, ya kan? Mendorong dan meluruskan sehingga jalannya roda perubahan birokrasi itu benar-benar sirotol mustaqim menghasilkan birokrasi yang prima. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Tujukan kepada keduanya Pak Bagus ya. Ya, berbanyak. Ya. Baik dari belakang tadi. Saya ingin menanyakan kepada sebenarnya kepada BPKP, tapi barangkali nanti bisa didengar sehingga ada jawaban meskipun saat ini tidak duduk di depan. Yang pertama saya berikan ke Bapak Profesor Prasojo, yang intinya terkait dengan tenaga didik yang dibawa oleh Pak Habibie ke luar negeri. Mereka yang saya tahu sebagian besar tidak mau kembali ke Republik ini. Itu ada beberapa hal, salah satu di antaranya jika balik ke Indonesia honornya itu sangat kecil, imbang bila dibandingkan dengan honor yang ada di luar. Toh kalau urusan pulang kampung pesawat tidak terlalu berat. Ya. Yang ketiga, prestis berbeda untuk bekerja di luar negeri, kecuali ya TKB, TKI berbeda. Nah, tapi ini kaitan yang para intelektual, itu prestisnya berbeda sehingga lebih diagungkan untuk keluarga dan masyarakat setempat kepada mereka-mereka yang ada di luar negeri. Nah, yang untuk BPKP ini kebetulan kemarin saya bersama-sama gelar kasus yang ada di Riau. Jadi hasil hitungan kaitan tanah yang dibebaskan, itu menjadi total loss, kerugian negara. Sedangkan tanahnya ada dan dikuasai oleh Pemda, kalau ada kerugian, mungkin itu ada kerugian. Ini bukan pertanyaan Pak, tapi apa yang dikatakan Bapak tadi, saya sampaikan terima kasih karena saya nikmati sebagian kecil. Yang tahun yang lalu, ini persoalan pajak tadi yang sudah disampaikan, tahun yang lalu saya punya domisili atau rumah tinggal itu pajaknya sampai 3 juta lebih. Nah, tadi malam saya ngambil kartunya untuk bayar, itu hanya 1.370.000 rupiah. Jadi terpaut 3 kali lipat terpautnya, artinya lebih rendah daripada tahun lalu. Karena itu ini keuntungan bagi kami punya gubernur yang namanya Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mungkin saya menyampaikan mengenai gangguan politisi, mengenai kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Memang kalau kita ngomong apa adanya, pengaruh politisi ke pemerintahan di birokrasi ini memang sekarang ini sangat kuat sekali.
Tetapi kalau sistemnya itu tidak memungkinkan mereka mengganggu, saya kira juga mereka nggak akan ganggu karena nggak ada kesempatan untuk ke sana. Ya kita berikan contoh masalah jabatan kecil-kecil aja lah, lurah sama camat tadi. Itu yang terjadi, yang saya alami sebelumnya, tidak sekarang. Itu ya. Karena misalnya dapil saya, dapil di kelurahan itu misalnya, lurahnya minta si A, dapil di B mintanya lurahnya si B misalnya. Itu memang banyak sekali, camatnya juga sama. Karena terutama pemegang wilayah itu memang sangat menentukan sekali dalam hal ini. Buat saya sendiri, misalnya saya punya kepentingan politik yang kuat, mestinya saya lebih senang kalau camat dan lurah itu tidak lewat seleksi dan promosi terbuka. Karena saya diberi amanat dan bisa menentukan siapa lurahnya. Kalau saya punya kepentingan politik yang memang saya ingin kuasai, ya nanti saya panggil satu-satu saja. Nih lurah A panggil, nanti menangkan ya 5 tahun lagi partai U. Siapa ya jadi lurah. Camat C kesini gimana? Nanti 5 tahun lagi menangkan partaiku. Mau? Siapa? Benar. Siapa? Nanti bisa dilihat ya jadi camat di wilayah tersebut. Memang yang terjadi sekarang ini seperti itu. Hampir di semua daerah. Dan itu bisa dihilangkan kalau tadi mungkin ada kebijakan dari Menpan. Sekarang lurah dan camat dengan seleksi dan promosi terbuka, itu hilang langsung. Paling tidak mengurangi amat sangat. Sehingga yang kami lakukan ini sebetulnya agar gangguan-gangguan politisi itu bisa kita kurangi dan kita hilangkan. Dan biasanya kalau saya ada hal seperti itu ya, saya buka di masyarakat, saya buka di media. Ini penting sekali. Kalau sudah dibuka itu biasanya yang mau ganggu-ganggu itu hilang sendiri-sendiri. Ya, nanti takut nanti buka di media tidak takut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi sudah pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap. Pertama kaitan dengan bagaimana mengatasi politisi gitu ya. Tadi Pak Eko mengatakan memutus blokade. Lain saya sekali sudah perubahan yang sudah dilakukan. Satu hal mungkin kecil Pak saya ingin tanyakan mengenai tenaga kebersihan Pak, pengangkut sampah. Jadi di hampir banyak daerah, saya nggak tahu mungkin di DKI, hampir tenaga kebersihan ini biasanya mereka hanya tenaga lepas, tenaga honor yang menurut hemat saya mestinya mereka mendapatkan penghasilan yang memadai, kemudian dapat ekstra puding gitu ya, karena keseharian mereka bekerja dengan hal-hal yang kotor. Untuk di DKI sendiri Pak, kira-kira apakah kesejahteraan untuk tenaga kebersihan ini sudah sejauh mana? Karena di TV baru saja saya lihat ada di daerah mana ya di TV yang sampai mengunci karena sudah 3 bulan belum dibayar. Terima kasih Pak. Ya, maaf. Nama saya Riani dari perwakilan BPKP Banten. Saya mungkin ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Simarwata. Siapa yang mengawal itu? Nah, itu saya kaitkan dengan tadi SDM yang sudah dikirim ke luar negeri, 10% saja yang balik ke Indonesia. Saya nggak hafal terlalu detail, tetapi memang biasanya kita untuk kebersihan itu diberikan kepada honorer. Jadi memang saya setuju sekali kalau sebetulnya orang-orang yang ditempatkan di hal yang berkaitan dengan kebersihan itu diberikan sebuah tunjangan yang berbeda karena mereka bekerja pada tempat yang sangat rawan, yang sangat sulit dan
yang sangat tidak mengenakan. Tetapi memang aturan kita ini seringkali tidak memungkinkan untuk itu. Jadi biasanya dinas-dinas kita ini sekarang ini mungkin tidak hanya di Jakarta, hampir di semua daerah takut dengan yang namanya nabrak aturan. Ya memang kita harus takut nabrak aturan, tetapi kalau untuk hal yang seperti ini mestinya kan ada sebuah peluang yang diberikan agar mereka bisa diberikan tambahan-tambahan tertentu, dalam bentuk tunjangan atau honor dan lain-lain. Tapi dalam pelaksanaannya, yang saya dulu waktu masih di Solo itu juga tidak bisa kita lakukan karena terkendala oleh masalah-masalah aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada. Memang sebaiknya semua, tidak hanya di kebersihan di semua tempat, baik di dinas, baik di birokrasi kita, itu memang sebaiknya pada tunjangan itu diberikan berdasarkan penampilan yang ada, jadi based on performance ya, tidak sekarang sama rata semuanya. Ini kan tidak akan memacu orang untuk bekerja lebih baik. Saya sangat setuju apabila ada sebuah aturan agar tunjangan itu bisa memacu semua yang ada di birokrasi kita untuk berprestasi, dan itu bisa dilakukan kalau memang ada aturan yang memang mendukung ke arah sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kepentingan nasional. Kedua, komitmen. Ketiga, SDM yang integritas dan kompeten. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Prasojo dan Bapak Jokowi serta Pak Maliki yang telah mengisi untuk 2 sesi ini. Namun demikian, mohon izin kami dari keluarga besar BPKP sebelum Pak Jokowi dan Pak Eko Prasojo akan meninggalkan ruangan akan disampaikan cenderamata. Untuk itu kepada Bapak Eko Prasojo dan Bapak Jokowi kami mohon untuk di depan, juga didampingi oleh Pak Maliki sebagai kenang-kenangan dari kami keluarga besar BPKP, kepada Bapak Wamenpan RB dan Bapak Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Joko Widodo yang telah menjadi narasumber pada seminar kali ini. Kami mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, kami Sojo dan Bapak Joko Widodo akan segera meninggalkan ruangan ini. Namun demikian kepada seluruh peserta seminar kami mohon untuk tetap di tempat dan kita akan rehat selama lebih kurang 30 menit. Pesannya Pak, ini produk saya di BPKP nih Pak. Ini hasil-hasil, ada SIMDA, Bapak bisa memperlihatkan, ada assessment center, ada juga KKA, dan adalah hasil-hasil BPKP, SIMDA kemasannya. Sambil jalan Pak. Mari Pak, makasih ya. Ini saya. Oh, ini belum turun. Oh, mau turun juga. Justru pagi. Agak siang gitu. Turun lagi Pak. Ya. Ya. Maju lagi Pak. Udah, sebentar. Mundur. Ya, mundur yuk.
Udah siap? Apa tanggapannya Pak Komnas HAM hari ini benar dipanggil? Hari ini diundang gitu. Gimana? Nanti jam 2. Materi yang disampaikan, Baru kemarin sore saya terima. materi yang disampaikan kira-kira Nggak tahu mau yang ditanyakan apa, nggak tahu yang disampaikan apa. Perasaan Bapak setelah dapat panggilan gimana, Pak? Deg-degan. ada persiapan khusus Wah, Pak? ya biasa saja, masa panggil aja kok. Datang. Saya tahu nggak diundang saja datang, nggak apa-apa, nggak pagi diundang. Ya, apa-apa. Kalau unit-unit yang dirusun untuk pemindahan warga penduduk itu Ya nanti kita sampaikan mengenai apa, mengenai ya semuanya yang ada di Belut seperti apa. Kita sampaikan apa adanya aja. Nanti ada perwakilan dari warga Waduk juga Pak? Ya nggak tahu, saya diundang kok tanyanya ke saya, tanyanya ke Komnas. Nah. Siap. Pak, kesiapan rusunnya itu yang direlokasi gimana sih Pak? Relokasi yang sulit, kesiapan rusunnya sendiri seperti apa? Loh, kalau mau yang di Marunda masih, di Muara Baru masih dikit, di Pinus Elok masih banyak, di Cakung masih ada, pilih. Atau masih menunggu bangunan baru yang di Muara Baru kita sebentar lagi bangun lah, bulan depan sudah mulai bangun. Karena tanahnya baru diselesaikan lahannya. Pak, tanggapannya Pak mengenai KPU katanya kan Ya nggak gaji siapa? Ya suruh gaji dong siapa? Tanyakan ke PU, nggak ngerti saya, tapi nggak benar lah seperti itu. Sudah ada laporan? Iya, ini saya baru dengar tadi pagi, saya baca tadi, nanti saya telepon ke PU. Dikit-dikit sanksi. Ya nggak tahu, ya nggak ngerti, itu yang gaji siapa? Apakah honorer atau kok dianukan ke perusahaan, misalnya saya nggak ngerti kan. Kayak kebersihan itu outsourcing dari perusahaan-perusahaan, saya nggak ngerti. Nanti saya cek saja. Ya nanti cek, perintah, bayar gitu aja. Oh, simpel gitu aja kok. Tanyakan. Ingatkan gitu, ngingetin Pak, yang ini belum bayar loh. Ataupun bayar gitu aja dan bayar. Pak, kata Pak Ahok ada 180 bangunan yang di Jalan Fatmawati itu melanggar aturan GBS itu, gimana makanya mau ada penelusuran? Dan kalau melanggar gimana? Memang akan ada, itu kapan Pak rencana Ya, penindaklanjutannya? Tahu, mesti kan ada pengukuran dulu supaya sesuai dengan GSB. Ya, kalau melanggar GSB, itu saya belum tahu. Ya, itu biasanya nanti dilaporkan ke saya. Pak, warga Waduk Pluit ada yang mengeluhkan tidak mendapatkan rusun juga Pak. Mana? Itu katanya jadi warganya itu digusur tapi tidak tolong mendapatkan. Ya dibeda-bedain. Ada developer kecil yang punya kos-kosan, punya 20 rumah, punya 15 rumah, disewa-sewain. Nah, seperti itu, apakah itu yang itu? Apakah itu yang betul-betul rakyat? Apakah itu benar masyarakat benar yang membutuhkan? Kalau itu langsung kita berikan. Itu nanti akan disampaikan rusunnya sendiri. Tadi sudah disampaikan, ada. Mana? Dia mau minta mana? Tapi jangan kita diberi data-data yang kemarin-kemarin kan juga mesti kita cek di lapangan. Apakah memang mereka itu betul-betul warga yang membutuhkan? So, jangan sampai yang itu yang nyewain seperti itu malah diberi rusun. Yang bener aja, mereka udah kaya raya tuh nyewain sebulan 300-400 ribu, punya 20 rumah, punya 15 rumah, ada semuanya, kita listnya punya semuanya. Ini yang mau kalau tanya ke sana, tanya siapa yang kamu tanya, cek dulu, jangan nggak usah ditanya, nanti infonya bisa ngalor ngidul nanti. Nanti akan disampaikan nanti di Komnas HAM. Ya salah satu. Pak, kalau untuk isi suratnya Komnas HAM sendiri terkait masalah komunikasi dengan warga, Oh iya, diundang itu aja jam 2 itu aja. Mengenai Pluit itu aja. Pak, gangguan politis tadi memang ada Pak, dari untuk minta lurah dan camat itu kan satu dapil tertentu sama DPRD. Apa? Ada. yang Bapak sampaikan tadi.
Itu aja ditanyakan. Pasti ya, kita mau nganu pasti gitu, kita nggak usah tutupin lah, gitu tuh ada. Tapi kalau cara-cara profesional itu kita lakukan, itu nggak akan, ya sekarang kan jadi nggak ada. Iya kan? Ya kalau saya mau, saya pakai aja lurah dan camat untuk gerakan politik saya. Tapi nggak akan saya lakukan itu, sehingga kita dengan cara-cara seleksi dan promosi terbuka itu. Ini Pak. Apa? Kalau saya nanti pas di Komnas HAM itu seandainya umpamanya nggak mau, nggak mau jawab. Seandainya aja kok. Apa mau dibawa ke pengadilan, Pak? Nah, banyak sekali apa tadi? Pagi-pagi. Tahu kemana? Bukan, Pak. Belum sekali lagi.